Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ada Maulana di channel Ada Maulana. Kali ini saya akan menerangkan tentang tunanetra atau orang yang mengalami hambatan penglihatan ya. Jadi di dalam tunanetra itu ada dua jenis, yang total dan yang low vision. Apa itu total? Apa itu low vision? Akan saya jelaskan. Jangan lupa untuk semuanya jangan like, subscribe, and comment ya channel saya. Untuk low vision tersendiri itu low vision itu ada beberapa versi ya, ada beberapa versi. Jadi low vision itu artinya itu tunanetra yang mempunyai sisa penglihatan atau memiliki sedikit penglihatan ya. Banyak itu di low vision juga, ada yang siangnya bisa melihat terus malamnya full gak bisa melihat, terus ada yang bisa lihatnya cuma segini deket gitu, ada yang macam-macam ya. Di low vision itu yang mempunyai sisa penglihatan, dan ada juga yang low vision yang pada notabene itu seperti orang normal ya, seperti orang normal. Kalau di dunia tunanetra itu biasanya, kalau di dunia saya itu awas ya atau normal ya kalau diartikan itu. Kalau misalnya untuk low vision tersendiri itu merupakan hal yang masih dianggap biasa ya lah ya di dunia kami atau di dunia disabilitas gitu. Tapi banyak juga masyarakat yang beranggapan bahwa loh, katanya tunanetra gak bisa melihat katanya, tapi kok bisa jalan. Nah itu kebanyakan masyarakat di kita itu karena mungkin belum mengetahui atau dibilang awam itu ya terhadap disabilitas itu, jadi resiko kemungkinannya itu yang awamnya itu banyak terjadi di dunia disabilitas itu ya, di dunia tunanetra itu. Nah, terkadang waktu itu ada pengalaman seorang teman saya, dia itu dia total tapi bentuk ya apa ya, kayak yang normal gitu, matanya biasa, bisa jalan gitu, bisa jalan, bisa tahu lah lingkungan itu, bisa lari gitu. Nah itu di situ juga dipelajari, ada OM, orientasi mobilitas buat tunanetra tersendiri ya, terutama. Nah di sini low vision itu banyak macamnya. Yang tadi saya bilang ada yang bisa melihat waktu siang, terus waktu malamnya total, ada yang gak bisa lihat waktu siangnya, ada yang bisa lihat waktu malamnya walaupun sedikit gitu ya. Ada juga yang mempunyai sisa penglihatan walaupun 2 meter, itu ada, itu banyak, itu di dunia kami itu, di dunia tunanetra itu banyak seperti itu. Terkadang hal ini suka dianggap hal yang wajar lah gitu, namanya juga hidup bermasyarakat tuh. Wajar juga banyak masyarakat yang awam atau yang belum mengetahui apa itu tunanetra, bagaimana dalamnya, terus terus dunianya bagaimana gitu, kehidupannya gimana gitu. Itu banyak masyarakat yang notabene belum mengetahui tentang hal ini gitu ya, terutama di seluruh Indonesia ya. Terkadang itu kalau di Malaysia itu rada mendingan lah, rada mending. Di Malaysia itu pelayanan terhadap disabilitas itu luar biasa.
maupun masyarakatnya atau pemerintahnya itu pelayanannya luar biasa terhadap disabilitas itu. Beda di Indonesia. Di Indonesia itu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus ya. Terkadang begitu di Indonesia itu masyarakat. Bukan hanya di satu wilayah, terkadang di satu wilayah lainnya juga. Tapi tidak semua masyarakat Indonesia itu awam, tidak. Jadi waktu itu pengalaman saya ngekos di Jalan Pajajaran ya. Di Jalan Pajajaran itu masyarakatnya itu terhadap tunanetra sudah biasa ya. Sudah biasa, sudah sudah mahir, sudah mengerti mereka itu ya terhadap kita yang mengalami gangguan penglihatan atau tunarungu atau tunagrahita. Itu sudah biasa ya kalau di Jalan Pajajaran itu. Waktu itu saya ngontrak, saya itu waktu itu nabrak tiang gitu ya, nabrak tiang karena saya waktu malam hari itu saya nabrak tiang ya, mau pulang ke kosan itu. Jadi si masyarakatnya itu bergerak cepat gitu, awas gini kesini gitu, diarahin gitu kalau di Jalan Pajajaran ya. Kalau dulu itu waktu Wiataguna itu belum segenting sekarang ya, belum sesepi sekarang itu Wiataguna itu. Kalau sekarang kan Wiataguna sudah jarang lah tunanetranya gitu ya, sudah mulai diusik gitu oleh pemerintah, sudah mulai diganggu gugat gitu, karena itu tanahnya emang milik pemerintah gitu ya. Cuma itu di Jalan Pajajaran itu sekolah luar biasa pertama itu tahun 1901 didirikan oleh patung Weskop, bukan patung, Tuan Weskop gitu. Waktu itu didirikannya itu sekolah luar biasa, sekolah disabilitas pertama di Asia gitu. Waktu itu mungkin saya belum ada ya gitu. Waktu itu masih zaman penjajahan Belanda ya, kolonial Belanda gitu. Kemungkinan seperti itu ya. Terus terkadang masyarakat di Indonesia itu kebanyakan ya belum mengetahui gitu ya. Jadi harap dimaklumi saja ya gitu. Kebanyakan seperti itu. Terus kalau misalnya seandainya kita nabrak, itu banyak di daerah lain yang belum mengetahui, jadi cuek aja gitu. Ada si Pulan mah, misalnya contoh si Pulan nabrak nih, ya kayak yang melihat, contohnya kayak yang melihat gitu. Ada dia mau melihat, nah itu padahal dia mengalami hambatan penglihatan gitu. Hambatan penglihatan atau bisa disebut juga tunanetra gitu. Nah, kebanyakan masyarakat di kita itu begitu. Terus yang kedua, kesalahan di kita itu adalah pemerintahnya. Pemerintahnya itu masih belum menjamin kepada dunia disabilitas gitu ya. Apalagi dengan adanya aturan P3K ini kan mengganggu guru-guru disabilitas untuk berdikari atau mengembangkan potensinya gitu. Mengembangkan potensinya, terus bersosialisasi dengan yang normal gitu, yang lain gitu, yang lulusan universitas kayak gitu. Saya punya sekarang guru itu lulusan terbaik gitu, di waktu itu kuliahnya di Dago atau di mana ya, di Unpas gitu atau di Unpad gitu. Itu lulusan terbaik gitu. Sekarang yang dia mendirikan sebuah yayasan yang bernama Adam Mulia gitu. Lara Adam Mulia itu
dia itu apa ya, sifatnya itu dia yang penting anak sekolah dulu gitu. Sekolah itu penting gitu buat anak-anak disabilitas. Itu yang memiliki Lara Adam sekarang itu di Caringin, Bandung gitu. Banyak itu yang apa ya, yang daftar juga ke situ. Cuma di sini tunanetranya masih sedikit, satu. Terus dua, kapasitas tempatnya juga belum memadai gitu kan. Itu merupakan hal yang luar biasa menurut saya ya. Belum tentu orang yang normal bisa seperti dia gitu, belum tentu gitu ya. Nah, kita kembali ke topik utama tadi, ke topik utama kalau itu kembali ke laptop ya. Tentang dunia tunanetra itu kebanyakan mau pemerintahnya mau masyarakatnya masih banyak yang belum mengetahui apa itu low vision. Low vision itu emang tunanetra itu kayak yang melihat ada, dia bisa lari ke sana ke sini bisa dia, karena dia masih mempunyai sisa penglihatan. Beda sama yang total. Kebanyakan yang total juga ada yang kayak awas gitu jalannya, terus bisa lari ke sana kemari. Pertanyaannya pasti teman-teman mungkin bertanya, kok kenapa bisa begitu ya, kok kenapa bisa seperti itu ya. Ya, kalau kita kembali ke dalam agama itu ya kuasa Tuhan yang Maha Esa ya, yang memberikan kuasanya atas kuasanya. Dalam topik itu, dalam buku itu, dalam firman Tuhan, di balik kekurangan pasti ada kelebihan, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Kita ini tidak selama-lamanya lebih gitu, tidak selama-lamanya kurang, tidak. Manusia itu bukan makhluk yang sempurna gitu, bukan makhluk ya, masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya gitu. Tidak ada kata-kata yang saya nih paling bagus mendapatkan prestasi gitu. Nah, prestasi waktu kita meninggal bisa gak dibawa ke makam gitu, apa atau dibawa ke kuburan gitu kan, enggak gitu. Contohnya banyak itu yang di luar negeri itu, yang orang terkaya di dunia itu ada gitu. Nah, yang orang terkaya di dunia itu apakah dia meninggalnya membawa hartanya, mobil, terus perusahaannya dimakamkan? Kan tidak gitu ya. Gitu. Sebenarnya manusia itu makhluk yang tidak sempurna dari kesalahan dan kebenaran gitu ya. Tidak selamanya benar dan tidak selamanya salah juga gitu ya. Itu hal yang biasa ya kalau dalam hidup. Kita kembali ke awal. Terus yang tadi saya menyebutkan OM. OM itu jadi kalau bisa diartikan ya oleh saya, jadi manfaat OM itu bagi disabilitas untuk menyusui dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, dari lingkungan yang baru itu bisa disusui oleh tunanetra gitu. Orang awas juga OM bisa gitu. Contoh kemarin ada tuh yang membikin tongkat elektrik. Nah, kok bisa gitu ya? Sebenarnya dia itu belum apa ya? Belum mengetahui seluk-beluk asli tunanetra itu bagaimana, belum mengetahui. Jadi sepintas dia pakai tongkat. Oh, kalau saya bikin tongkat kayak gini,
bikin tongkat elektrik ini apakah pasti saya bisa membantu tunanetra gitu? Belum tentu. Kebanyakan teman-teman saya lebih enak memakai tongkat manual atau non elektrik gitu ya. Non ya. Itu kebanyakan itu. Terus harusnya waktu menciptakan tongkat elektrik itu nit nah gitu. Itu kalau misalnya 2 meter atau 2 langkah sebelum pas kalau ada lubang dia bunyi gitu kan, harus tidak seperti itu. Gimana kalau nabrak kita kalau misalnya ada orang gitu mau nabrak orang, apakah dia bunyi? Tidak, dia tidak bunyi ya, itu harusnya itu ada. Terus posisi penempatannya juga salah itu. Harusnya tunggu, saya mau ambil contoh tongkat manual saya. Oke, saya sudah mengambil tongkat buat tunanetra ya, buat yang mengalami hambatan penglihatan. Ini adalah tongkat manual ya. Ini adalah tongkat manual yang sering digunakan oleh tunanetra. Nah, ini tongkat manual. Jadi ini bunyinya seperti ini. Nah, itu di situ juga ada tekniknya tersendiri ya. Dan apakah yang low vision juga harus memakai tongkat? Jelas itu harus memakai tongkat. Kenapa harus memakai tongkat atau gimana? Karena kalau misalnya kita ketabrak kendaraan, jadi kita tidak disalahkan gitu ya. Kalau kita misalnya menyeberang jalan, kita tidak disalahkan gitu. Dan sebetulnya di Indonesia ini sudah ada undang-undang lalu lintas tentang disabilitas atau buat yang mengalami hambatan penglihatannya. Harusnya itu di Indonesia itu seperti di Malaysia ya, ada ya pemerintahnya memperhatikan kepada kaum disabilitasnya gitu kan. Harusnya begitu ya, cuma ya mungkin beda negara beda kebijaksanaan dan peraturannya gitu ya. Tadi yang pertama membahas tentang low vision. Low vision itu ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang di siang hari bisa melihat, terus di malam hari enggak, ada yang di siang hari tidak bisa melihat, ada yang di waktu malam hari bisa melihat sedikit walaupun sedikit. Ada juga yang dekat gitu penglihatannya gitu. Jadi dia bisa jalan gitu walaupun dekat. Jadi gunanya OM itu untuk menelusuri satu tempat ke tempat yang lain gitu, atau mengenali lingkungan baru gitu ya, atau ruangan baru gitu dengan teknik. Di situ di OM itu ada touch, drilling, terus dan slide ya gitu. Drilling pakai tangan bisa naik kayak gini, terus pakai tongkat juga bisa. Kalau touch slide itu buat tongkat ya, buat cara kita menggunakan tongkat. Nanti di video selanjutnya saya akan praktekkan cara memakai tongkat buat disabilitas tunanetra ya. Yang low vision, apakah yang low vision harus pakai tongkat? Harus. Dan pemerintah juga seharusnya itu memberikan kartu tunanetra gitu. Di kartu tunanetra itu contohnya gini, seperti
Kalau tentara itu kartu tanda anggota ya, kartu tanda anggota supaya masyarakat tahu gitu, masyarakat tahu atau eh, tahu gitu bahwa dia itu tunanetra atau bukan gitu. Ya bagusnya itu segede KTP ya, segede KTP elektronik itu kartu ya, kartu buat disabilitas, buat tunanetranya itu, khususnya kaum disabilitas itu harus mempunyai kartu khusus dari pemerintah agar masyarakat tahu gitu. Bisa kalau bagusnya seperti di Amerika itu walaupun begitu saya cap jempol itu kepada Amerika dan Malaysia, itu pelayanan terhadap disabilitasnya itu sungguh luar biasa ya. Terus yang ketiga itu kalau kita berlari ke sana kemari gitu. Contohnya saya di siang hari ya, di malam hari, di siang hari berlari ke sana kemari kayak yang orang melihat aja gitu. Tapi terkadang saya juga suka nubruk gitu, suka ada tiang kadang-kadang saya nabrak gitu. Itu keteledoran siapa? Seharusnya keteledoran saya sendiri. Kenapa saya tidak memakai teknik OM atau orientasi mobilitas tadi ya? Saya contohnya, saya contohkan satu itu upper hand. Nah ini upper hand untuk melindungi muka dan kepala ya. Jadi kalau misalnya kebaduk benda, jadi tangannya dulu yang kena, bukan mukanya gitu. Dan ada kesananya ada penjelasan tentang lower hand dan lain-lain, itu bisa dijelaskan kembali ya. Terus untuk handphonenya juga untuk Android ya, alhamdulillah mungkin sekarang sudah banyak Android yang memasang talkback gitu, atau buat memudahkan tunanetra untuk mengakses HP-nya gitu. Nanti saya di video selanjutnya akan mengundang teman juga ya yang menurut saya jago dalam menggunakan talkback, dalam menggunakan Android, walaupun dia gak bisa melihat atau total gitu. Kalau saya kan masuknya low vision jauh gitu, jadi kalau misalnya siang bisa melihat jauh banget, kalau malam jauh cuma tidak terlalu jauh banget gitu ya. Terkadang saya juga suka dibilang apa ya, oh si anu mah awas bisa lihat. Nah itu kesalahan itu di masyarakat di Indonesia ya, dan notabene itu begitu ya. Padahal kan kalau misalnya ditunjukkan ijazahnya, terus surat dokter matanya, itu baru bisa diketahui oh sini itu tidak bisa melihat. Nah itu baru kalau masyarakat seperti itu. Bagusnya itu pemerintah itu mengadakan kartu tanda anak berkebutuhan khusus gitu ya, dan persyaratannya juga tidak hanya kita bikin aja, tidak begitu. Jadi harus ada surat dari dokternya, apa penyakitnya, yang riwayat hidup di masa lalunya itu kenapa bisa begini. Nah itu sebelum bikin kartu itu harus ada izin dulu seperti itu ya. Seperti Balai Rehabilitasi Wiataguna itu formulirnya itu menurut saya itu bagus ya, untuk formulir pendaftaran balainya itu bagus gitu. Terus kebanyakan itu low vision
yang low vision itu kebanyakan itu tidak pakai tongkat, kemana-mana tidak pakai tongkat. Itu kesalahan yang low vision itu begitu, kemana-mana tidak pakai tongkat. Kadang-kadang saya juga suka lupa tidak pakai tongkat. Saya juga kalau kemana-mana ya tidak bawa tongkat gitu, padahal itu merupakan alat yang penting bagi tunanetra ya, dimanapun berada gitu. Kalau tongkat kan bisa oleh yang awas juga bisa dipakai gitu kan. Nah, untuk membedakan tunanetra yang asli dengan tunanetra yang notabene pura-pura gitu atau pura-pura tunanetra atau gimana, itu pemerintah harus mengadakan KTA khusus untuk tunanetra gitu. Jadi biar tahu, oh ini ya benar tunanetra, ini bukan. Itu notabene itu pemerintah itu harus bisa begitu ya, mengambil kebijaksanaan itu. Tapi ya kita kembalikan lagi kepada pemerintahnya, kepada kebijakannya saja gitu. Nah, begitu ya tentang pemahaman tunanetra. Jangan buat buat yang low vision saja ya, yang total juga, yang sudah lincah jalannya kesana kesini. Ada yang gak mau memakai tongkat. Apakah itu kalau dia nabrak kesalahan yang normal? Tidak, menurut saya tidak. Itu adalah kesalahan kita sendiri, disabilitas kita sendiri, tunanetra sendiri, yang total sendiri. Kenapa dia tidak memakai tongkat, sementara dia tongkat sudah disediakan, sudah diajarkan teknik cara memakai tongkat gimana, terus agar masyarakat itu mengetahui bahwa dia itu tunanetra gitu. Kebanyakan tunanetra itu begitu ya, merasa dia sudah hafal, dia percaya, kalau percaya dirinya bagus ya, cuma dia kalau bahasa Sunda itu adigol atau lupa gitu ya, mentang-mentang saya lincah gitu ya, mentang-mentang saya udah tahu lah lingkungan ini mah gampang. Coba kalau misalnya seandainya di tengah jalan, di tengah gang itu ada motor, kebanyakan masyarakat di kita itu begitu, parkir sembarangan satu. Nah itu kecerobohan di kita itu. Kedua, tunanetranya gak pakai tongkat. Nah itu adalah kesalahan dua pihak tersendiri gitu ya. Kalau misalnya untuk yang low vision masih mending, masih bisa menghindar. Yang low vision jauh ya, yang low vision dekat juga mungkin bisa ya. Untuk yang low vision jauh kemungkinan bisa menghindar. Coba kalau kita jalannya cepat, misalnya yang total itu cepat jalannya, ada motor diparkir di tengah-tengah gang itu, lalu ditabrak jatuh, yang disalahkannya itu salah siapa? Menurut saya salah dua-duanya. Kenapa begitu? Karena gang itu buat tempat jalannya orang ya, bukan buat tempat parkir motor sembarangan gitu ya, gitu. Itu ya. Apakah parkir motor di tengah gang salah? Kalau menurut undang-undang lalu lintas ya, itu salah mungkin salah ya. Nanti saya akan cari undang-undangnya berapa, ayat berapa, pasal berapa, nanti saya cari ya di RUU perlindungan, nanti akan saya carikan gitu ya. Kalau misalnya tunanetra jalan tidak memakai tongkat, lalu
tunanetra jalan tidak memakai tongkat, saya nabrak motor yang ada di tengah-tengah gang itu, tengah-tengah gang itu nabrak tunanetranya. Apakah itu salah motor? Tidak, menurut saya salah dua-duanya. Kalau misalnya seandainya ini tunanetra memakai tongkat, yang nggak melihat itu memakai tongkat, lalu motornya itu diparkir di tengah-tengah gang atau tengah-tengah jalan, terus ketabrak sama kita, kena sama tongkat, apakah itu salah tunanetra? Itu tidak, kalau kitanya memakai tongkat. Kalau tunanetranya itu memakai tongkat, gitu ya. Demikian, sampai di sini saja dulu penjelasan awal tentang tunanetra, apa itu low vision, apa itu total. Nanti bisa dilanjutkan di video ada Maulana berikutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang kurang enak di hati. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.